Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, di video kali ini saya mendapatkan oleh-oleh dari sawah seperti yang terlihat di video sekarang ini. Jika ada yang pernah atau yang tahu silahkan komentar ini apa. Jika belum, ini saya kasih sharing ya. Saya tahu ini adalah kelompok telur dari penggerek batang padi, atau sering kita sebut dengan gejalanya itu gejala sundep atau beluk ya. Nah, ini si kelompok telur penggerek batang padi ini biasanya diletakkan di ujung daun seperti ini nih. Kemudian ciri-cirinya yaitu si kelompok telur ini mempunyai bulu halus untuk menutupi telur penggerek ini dari air gitu ya, jadi anti air. Makanya ketika kita kendalikan kelompok telur ini dengan cara disemprot, sebetulnya kurang efektif karena dia mempunyai bulu-bulu supaya air itu tidak menembus sampai ke dalam. Nah, ini saya temukan di persemaian berumur 12 hari, dimana ini sudah banyak saya temukan. Yang idealnya atau ambang pengendalinya itu 0,3 per meter persegi. Ini kalau dirata-ratakan dalam per meter persegi itu bisa mencapai 1 sampai 2 kelompok telur per meter persegi. Jadi ini juga sudah sangat waspada ya ke depannya, bahwa kemungkinan besar ke depan di fase vegetatif itu akan terserang penggerek batang padi, karena melihat dari persemaiannya banyak sekali kelompok telur seperti ini. Nah, saya juga akan sharing bahwa kelompok telur ini dia umurnya sampai menetas itu 6 sampai 7 hari sejak pertama diletakkan oleh induknya. Jadi sangat singkat, cuma dalam 1 minggu otomatis dia sudah bisa merusak tanaman kita mulai dari persemaian. Persemaian kan rata-rata 20 hari, berarti potong 7 hari sisanya itu dia sangat panjang, sangat lebar. 13 hari dia bisa merusak tunas persemaian kita jika tidak dikendalikan. Nah, dalam satu kelompok telur ini isinya yaitu 50 sampai 150 larva atau ulat. Nah, jadi tidak, ketika kita tidak dikendalikan maka akan semakin luas, akan semakin banyak di hamparan kita. Nah, ini jangan dianggap remeh ya, karena jika tidak dikendalikan fatal juga, sama seperti wareng, sama seperti penyakit blast, sangat merugikan untuk petani. Nah, bagaimana tipsnya untuk mengendalikan penggerek batang padi ini? Salah satunya ini pengumpulan kelompok telur di persemaian. Ini cara yang mudah, cara yang murah, juga efektif. Kenapa efektif? Tadi saya sebutkan bahwa kelompok telur ini sifatnya dia mempunyai sifat anti air. Jadi ketika kita menyemprot itu dia tidak akan basah ke dalam, tertahan di luar karena mempunyai bulu-bulu halus sebagai penyaring dari air. Nah, kemudian setelah pengumpulan kelompok telur juga itu sering kita awasi juga. Kenapa kita tidak tahu bahwa si ngengat imagonya itu apakah masih bertelur atau tidak. Jadi diharapkan setiap hari itu kita ke sawah, survei, melakukan pengamatan. Jika ada lagi kelompok telur yang baru, ambil lagi sampai kita waktunya masa pencabutan di persemaian. Nah, ini dia. Jika ini pengen jelas ya seperti ini. Nah, kemudian cara efektif yang lain juga setelah pengambilan kelompok telur, menggunakan insektisida tabur atau granul seperti bahan aktif karbofuran. Namun sekarang karbofuran itu setengah susah didapat
karena katanya bahan medianya itu sangat kurang baik untuk struktur tanah. Jadi membuat tanah itu asam, pH-nya asam, juga penyerapan nutrisinya itu juga berkurang. Untuk penggunaan insektisida granul atau karbofuran. Jadi kalau misalkan mau disemprot, silahkan semprot dengan insektisida cair yang lain gitu ya, selain yang granul gitu. Nah, bagaimana tipsnya supaya kita tetap pas sasaran ketika menyemprot penggerek batang padi ini di persemaian? Tipsnya yang pertama yaitu kita ambil kelompok telurnya ke rumah, lalu kita simpan di botol seperti ini. Nah, setelah itu kita amati 6-7 hari, di mana hari keberapa dia menetas. Nah, di situ ketika sudah menetas, kita bisa aplikasikan insektisida dengan cara disemprot di persemaian. Itu akan menolong dan membantu kita mengurangi serangan di pertanaman. Jadi lebih mudah. Bayangkan kalau harus menyemprot 1 hektar berapa tangki. Kalau dia persemaian kan cukup mudah. Jadi mungkin 1 tangki pun bisa kelar ya. Itu dia yang bisa disampaikan di video kali ini. Mungkin saya ulangi. Yang pertama, pengendalian ketika penggerek batang padi di persemaian. Pertama yaitu ini, pengumpulan kelompok telur. Terus yang keduanya yaitu penyemprotan dengan insektisida cair atau granul. Itu bisa kita aplikasikan di persemaian. Itu sahabat, jadi share ilmu dari saya mungkin seperti itu. Jika ada yang lain silakan berbagi di kolom komentar supaya kita dapat lagi ilmu-ilmu yang lain yang bisa bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.